Memang betul sih, kedatangan Tuhan terulur-ulur terus kan. Tapi kadang-kadang saya pikir ya, kenapa Tuhan itu tunda? Sebenarnya juga untuk kita. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan Tuhan itu bukan pecundang, dia takut datang kembali. Sebagian orang meragukan, apa iya dia akan datang kembali? Tapi banyak orang Kristen aja masih belum mengerti perbedaan kedatangan Tuhan kedua kali dan pengangkatan gereja Tuhan. Hari ini kan sudah dijelaskan di peta zaman. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu nanti ketika kakinya menginjak di dunia. Untuk mendirikan kerajaan milenium 1000 tahun damai sejahtera. Ini bukan teori manusia atau filsafat khotbah, bukan. Ini firman Allah loh. Cuman kadang-kadang kita ini cuek sama apa yang dikatakan di Alkitab, apa yang tertulis di dalamnya. Yang kita nantikan sekarang adalah pengangkatan. Itu bukan kedatangan Tuhan kedua kali, itu pengangkatan gereja Tuhan yang Paulus bilang dalam sekejap mata kita diubahkan dalam kemuliaan. Sangkakala berbunyi dulu tentunya. Yang Yesus pernah katakan waktu ngajar sama murid-muridnya ketika masih sama mereka di Galilea, di Yerusalem dia juga pernah memberikan satu teaching sama mereka sebelum dia nanti berapa minggu kemudian mati dibunuh di kayu salibnya. Yesus berkata seperti ini sama murid-muridnya. 2 orang berjalan, menggiling, atau bekerja lah ya. Yang satu ditinggal, yang satu diangkat. 2 orang seranjang, yang satu lenyap. Itu suami istri tentunya. Ada 2 event yang berbeda. Banyak orang kira pokoknya Tuhan datang kembali, Tuhan datang kembali. Ada 2 event yang berbeda. Pengangkatan itu adalah event gereja perjanjian baru. Bukan program manusia. Tuhan mengangkat His bride, mempelainya. Lalu setelah itu bumi atau dunia akan masuk ke dalam masa-masa gelap antikristus 3,5 tahun pertama pemerintahannya. Dia memberikan kemenangan dan damai yang semu. Dia naik daun nih. 3,5 tahun kemudiannya kelihatan belangnya, kelihatan aslinya. Disitulah banyak malapetaka. Malapetaka yang terjadi selama 7 tahun itu dibagi jadi 3 ronde. Ya, ada 3 babak. Masing-masing 7 ronde gitulah ya. 7 meterai, tadi saya sudah jelaskan di ibadah sebelumnya. Lalu ada namanya 7 sangkakala yang sebentar lagi kita baca di pasal 8. Lalu ada 7 cawan, yang 7 cawan sudah aduhai betahan. Itu sudah murka Allah murni tanpa campuran. Bahkan Tuhan kalau ngamuk pun sudah gak ada gereja Tuhan. Tuhan masih sayang sama manusia keturunan Adam dan Hawa. Masih dikasih kesempatan bertobat. Meskipun beda dengan jikalau ada gereja Tuhan di atas muka bumi atau di dunia. Nanti kita akan sampai ke 7 cawan, yang itu sudah no hope. Nah 7 tahun ini berakhir nanti dengan perang Harmagedon. Nah pada waktu Tuhan Yesus datang di penghujung tahun daripada pemerintahan Sang Antikristus, itu yang dinamakan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bersama dengan malaikat-malaikat dan orang-orang kudusnya. Kayaknya seperti ini susah dipercaya. Untuk masuk akal itu sulit. Tapi ini firman Allah, mau gimana? Karena kita biasa aja Natal didengungkan setiap tahun, bahkan jadi dongeng cerita. Padahal itu kejadian nyata. Lahir dari perawan itu gimana caranya tanpa sperma? Bayi tabung pun bukan. Banyak hal di Alkitab itu tidak masuk akal. Karena itu orang Kristen kalau mau percaya Tuhan, kalau manusia kalau mau percaya Tuhan tidak harus beriman. Dan iman kita ini bukan buta, iman kita ini sejarah. Wahyu ini juga mencatat apa yang terjadi dalam sejarah, sekalipun kalau diceritain sekarang, kayak banyak gak masuk akalnya. Coba ceritakan corona, 10 tahun lalu, jangankan 10 tahun lalu, 3 tahun lalu aja orang ketawa. Percaya gak? Manusia akan banyak bangkrut bisnisnya karena flu. Hah? Pasti semuanya berkata gak masuk akal lu. Negara-negara kan tutup semuanya karena influenza. Zaman dulu flu orang gak anggap, kanker iya. Kalau kesembuhan dalam kebaktian mujizat, ada orang flu sembuh, mereka kan tertawa. Mujizat apaan tuh? Muncul yang namanya corona, itu pun bukan merek Toyota. There are many things that when told earlier you won't believe it. You won't believe them. Ada banyak hal kalau diceritakan sedikit lebih early, lebih dini aja Anda akan percaya sih. 911. Itu loh, 11 September itu waktu itu. Anda akan percaya enggak?
Pesawat bisa nabrak building seperti itu 2 kali. Ada banyak hal kalau Anda lihat ke belakang, orang tidak akan percaya jikalau diceritakan. Nah sekarang lihat ke depan, percayalah sebelum terjadi, semua firman ini akan terjadi. Nanti kita akan memasuki meterai ke-7, buka Wahyu pasal 8, ambil catatan, dan kalau sampai Anda ketinggalan satu pun daripada seri pengajaran ini, please kejar ketinggalan Anda, cari Pustaka Raja Wali di GMS. Setiap GMS kalau saya menyaksikan ini live streaming, kalau di sini ya di luar lah. Ya, pastikan Anda mengikuti masing-masing. Saya tetap akan bahas Wahyu dari sisi kehidupan sehari-hari ya, supaya kita itu back and forth. Bisa tetap dapat wahyunya, kitab Wahyu akhir zaman, tapi dapat aplikasinya untuk kehidupan sehari-hari. Karena wahyu itu pada dasarnya yang paling tinggi adalah wahyu Yesus Kristus, bukan antikristus. Tapi kita mau tidak mau harus tetap bicara tentang antikristus, sebab salah satu daripada nubuatan Tuhan adalah tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Nah semuanya ini saya berdoa berharap supaya kita dikasih nutrisi, protein semua untuk kita bisa membedakan yang mana nubuatan untuk dunia, yang mana pesan Tuhan untuk saya. Nah seluruh pengajaran kitab Wahyu sekarang kita sampai ke fase 8, penuh dengan protein isi aplikasi untuk kehidupan sehari-hari. Maksimalkan hidup sehari-hari Anda, setiap hari adalah harinya Tuhan. Hidup di akhir zaman itu dimulai dengan hari ini loh. Akhir zaman itu punya 2 maksud. Kita tidak pernah tahu kapan nafas kita berhenti. Bisa jadi kita dijemput Tuhan karena meninggal dunia alias mati. Bisa jadi kita masih hidup, lalu pengangkatan terjadi. Jangan sampai kita ketinggalan. Please don't call me. Yang punya nomor saya, kalau sampai pengangkatan terjadi, jangan telepon saya. Nggak akan ada yang angkat. Kalau saya angkat, celaka, berarti saya ketinggalan dengan Anda. Ngomong kanan kirinya, kalau ketinggalan, kalau pengangkatan terjadi, don't call me. Ngomong seperti itu kanan kiri. Nah orang yang ragu ngomong begitu, mungkin masih ada dosa di hidupnya. Ayo, kita bereskan hidup kita ya. Nah kita memasuki meterai yang ke-7. Ini zaman-zaman sudah dimasuk di zaman antikristus. Jadi sementara dunia mengalami zaman antikristus ini, pasal 8 ini apa yang terjadi di sorga? Coba kita lihat skenarionya seperti apa. Apakah Tuhan itu suka menghukum manusia? Tidak. He said, please understand, God never takes pleasure in punishing sinners. Tuhan tidak pernah bersukaria menghukum orang berdosa. Karena manusia sekalipun belum terima Tuhan, semua adalah keturunan Allah. Adam dan Hawa dalam gambaran rupanya. He loves people. Kalau saya baca kitab Wahyu ya, saya bisa lihat Tuhan kita itu panjang sabar. Udah hukum itu masih dikalikan 3. 7 babak. Meterai masih ada, pertobatan 7 babak berikutnya masih ada, kebangunan rohani Yahudi. Tadi saya di ibadah sebelumnya sampaikan, ada revival untuk Israel. Tapi untuk Gentile, untuk Anda dan saya, udah over. Kalau sampai pengangkatan, sudah kelar. Anda sudah bukan lagi target utama pertobatan. Roh Kudus sudah tidak lagi rajin bekerja dalam kehidupan Anda. Masa anugerahmu itu now. Hai non-Israel. Ya, nah setelah itu kan masih setelah kebangunan rohani Yahudi masih ada lagi, masih hukuman demi hukuman. Tapi Tuhan selalu bilang jangan total ya, jangan totalitas. Tuhan kita itu kalau kasih totalitas, tapi kalau hukuman itu tidak pernah totalitas. He's always half-hearted in punishing us. Saya mau nangis ngomong gini, Tuhan itu selalu separuh hati kalau menghukum kita. Tapi selalu sepenuh hati untuk memaafkan kita dan mencintai kita. Saya lihat dari ini semuanya, kalau kitab Wahyu jangan ketakutan, ngeri. Tapi indahnya Tuhan. Ini orang-orang patut mati punya. Udah dikasih kesempatan bertubi-tubi, ditinggal masih ada kesempatan. Tuhan itu baik sekali. God is good. Ya, nah kita lihat apa yang terjadi di sorga. Waktu dunia mengalami antikristus 7 tahun. Sebelum Yesus datang ke bumi. 7 tahun itu. I hope then. Kalau itu terjadinya, pokoknya I hope. Saya percaya kalau pada waktu itu terjadi. I'll be with him. I hope you'll be with him. Saya akan bersama dengan dia. Saya harap kita semua bersama dengan dia. Ya. Nah, meterai yang ke-7.
pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, masih meterai ini, maka sunyi senyaplah sorga. Tuhan diam saja. It's quiet. Kira-kira setengah jam lamanya. Aneh nih, di sorga kok ada waktu. Tapi kan karena ini kan pewahyuannya Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Yohanes harus mencatat dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang dunia. Dia bilang kira-kira setengah jam lamanya. Yohanes mengatakan bahwa Tuhan diam setengah jam. Di sorga sih kekekalan, tapi terasa seperti setengah jam. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala, cilaka. Babak kedua dari 3 babak, 7 ronde setiap babak mulai direalisasi. Sangkakala mulai berbunyi. Ini bukan sangkakala memanggil kita ke awan-awan. Itu sudah lewat. Ini sangkakala untuk warning hukuman. Tuhan diam setengah jam. God was quiet. Tahu nggak yang terjadi di bawah sana antikristus? Tuhan diam. Pernah nggak? Ya kalau papa yang suka marah ya lain cerita lah ya. Jadi hambar gitu, dikit-dikit emosi. Tapi kalau ayah yang baik, nggak pernah ngamuk, nggak pernah emosi, selalu bijaksana, selalu cinta anak-anaknya, selalu mengajarkan kebenaran, jadi teladan. Tiba-tiba kalau anak-anak pulang ke rumah lihat papanya wajahnya muram sekali, mukanya merah padam dan diam. Nah, masuklah kamar. Saya kasih satu pesan, ini hikmatnya. Don't get near your papa. Kalau ayah diam, be careful. Kalau orang sabar mukanya diam dan mukanya kusam. There must be something that's bothering him so much. Ada sesuatu yang mengganggu dia luar biasa. Tuhan tuh kayak ragu sebentar lagi menyerahkan sangkakala kepada malaikat-malaikat maut yang akan membunyikannya. 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah itu diberi 7 sangkakala. Tuhan kayak mau menghukum dunia itu kayak, tunggu. Tuhan gak pernah gitu. Tuhan itu ya dan amin. Jadi selalu kalau sama Tuhan itu ada keputusan. Saya sukanya Tuhan itu gitu. Gak pernah Tuhan itu kalau kita datang itu kita dibuat ngambang atau dibuat hanging gitu. Gak pernah. Manusia bisa begitu. Ya udahlah nanti gua pikir dulu. Lalu gak ada kabar. Tuhan gak gitu. Every time you come to him there will be a decision. Even though sometimes his decision, kadang-kadang keputusan yang dia buat bukanlah ya atau tidak. Kadang-kadang dia berkata tunggu, tapi itu definitely. Dia berkata wait, I have something better for you. Aku punya sesuatu yang lebih bagus untukmu. Saya sukanya sama Tuhan itu ya. Tuhan itu pemimpin yang seperti ini dalam hidup saya. Dan saya percaya juga dalam kehidupan kita semua. Kalau saya datang ke dia, selalu ada kepastian. Makanya saya suka datang ke hadapan Tuhan, baik di gereja maupun saat teduh. Karena datang ke Tuhan itu tidak ada ruginya. Kita semakin mantap, iya. Karena itu orang kalau dekat sama Tuhan itu dia yang untung sih. Karena orang itu dapat kepastian, dapat keyakinan, dapat damai sejahtera, dapat janji Allah, dapat kekuatan, dapat penghiburan, dapat penglihatan, dapat visi, dapat mimpi. Enak datang sama Tuhan. Gak pernah Tuhan tuh kayak gini. Bos, malaikat berkata, Bapak, Tuhan. Malaikat tak panggil dia Bapak, Raja. Sangkakala sudah siap. Tunggu. Tuhan, semua sangkakala sudah di tempat. Tinggal diserahkan ke tangan malaikat. Leave me alone. Leave me alone. Tinggalkan aku sendiri. Masa Tuhan perlu mempertimbangkan lagi? Masa Tuhan itu perlu waktu untuk berpikir? Masa Tuhan itu perlu sendiri supaya dia itu bisa mantap dengan keputusannya sendiri? Saya tidak pernah lihat seorang Tuhan yang begitu kepikiran untuk menghukum apa yang selayaknya orang-orang ini terima. Kenapa banyak orang sering menuduh Tuhan itu suka menghukum dia? God is not like that. My Father is not like that.
Saya seorang ayah, saya kalau mau hukum anak-anak saya itu saya mikirnya lama. Kadang-kadang saya diam, kadang-kadang kalau gregetan sama anak saya, kadang-kadang anak itu bisa buat nakal, tahu nggak? Anak itu bisa buat gregetan kadang-kadang. Itu pun ya, setelah saya hukum, saya menyesal. Nanti kalau tidur saya buka kamarnya berkali-kali dan lihat wajahnya, I miss you. Tapi kan saya harus jaga-jaga gengsi, habis hukum masa saya yang sorry. Enggak lah, kalau sana yang salah. Saya enggak pernah lihat seorang Tuhan yang begitu fighting with himself. Yang bergumul dengan dirinya sendiri. Padahal hukuman itu udah layak diterima dan enggak ada gereja loh di dunia. Itu semua orang jahat, semuanya itu orang Sodom Gomora. Maaf nih kalau Anda ketinggalan nanti, ya Anda termasuk orang jahat itu. Tapi yang pura-pura sekarang di gereja. Jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung itu salah Roh Kudus, bukan saya. Roh Kudus menginsyafkanmu. Karena Roh Kudus yang bekerja di hati orang. Kadang-kadang kalau ada pengkhotbah berbicara kayak rasanya berbicara kepada Anda atau menemplak Anda, itu bukan saya, itu Roh Kudus. Jangan salahkan saya. Itu pekerjaan Roh Allah. Kalau Tuhan menegur Anda hari ini, kalau Anda termasuk di kategori orang yang jahat namun pura-pura sekarang di gereja, please repent today. Kalau itu termasuk saya yang harus di dalam ujian, termasuk saya yang harus diuji oleh Tuhan. Kita semua tidak ada satupun yang above the law, itu di atas hukum Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah lihat sisi ini dari Tuhan dalam Alkitab. Pasal 8 ini merobek hati saya. Dan setiap kali saya pikir orang-orang kita, termasuk saya sih, saya nggak munafik, saya beritahu apa adanya. Kadang-kadang saya pun berpikir Tuhan itu mau hukum saya. Kadang-kadang saya pun bisa rasa curiga Tuhan itu mudah menghukum kami. Saya pun kadang-kadang kerdil dan kekanak-kanaan. Tapi waktu saya baca ini robek hati, rasanya Tuhan, kasihan ya jadi Tuhan ya. Disalah ngerti oleh anak-anaknya sendiri. Padahal hukum orang jahat aja dia bergumul demikian. Apalagi hukum putra-putrinya yang dibeli dengan darah yang mahal. You have a good God. So good. Kalau Anda kenal seseorang di hidup ini yang begitu baik rasanya gak bisa marah punya. Orang itu orang jahat dibanding Tuhan. You have such a good God. You have no idea how lucky you are. Anda mungkin tidak sadar betapa beruntungnya Anda menyebut dirimu itu Kristen. Kalau dengar seperti ini harusnya tepuk tangan bangga. Saya lihat ini, ya ampun Tuhan. Udah sana hukum aja. Orang-orang ini layak terima. Manusia itu memang jahat. Kita ini tidak ada yang baik. Terus terang, manusia itu cuma bedanya sini kategorinya. Yang jahat dan lebih jahat. Kita tuh tidak ada satupun yang baik. Makanya ketika Yesus diberitahu guru yang baik oleh orang kaya itu, dia berkata, kenapa kamu panggil aku baik? Hanya Allah yang baik. Dengan kata lain, kalau kamu tidak mau mengaku bahwa aku Allah, jangan panggil aku baik. Tidak ada manusia yang baik. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu, bapak yang jahat aja tidak akan kasih kalah jengking pada anaknya kalau minta susu. Apalagi aku, pasti memberikan Roh Kudus pada barang siapa memintanya. Ayah yang paling baik di dunia ini jahat dibandingkan Bapak Sorgawi. Coba bayangkan Tuhan itu orangnya tanda kutip sebaik apa. You have a good God. Good God. I'm sorry, Father. I often misunderstand you. Keterlaluan kadang-kadang kita itu harus disuruh baru taat perintah. Kita harus ditarik-tarik baru mau baptis. You have a good God. Berlarilah ke Dia. Jangan berkata nanti kalau aku dekat sama Tuhan jadi pendeta. Berlarilah ke Dia. Aku enggak layak sih. Aku enggak mau dulu ketemu Tuhan. Aku enggak mau ke gereja. Aku enggak mau baca Alkitab. Jangan begitu. You have a good God. You have a good God. Berapa banyak di antara kita hari ini yang hidupnya setengah-setengah dengan Tuhan. You have a good God. You have a good God. Punya Allah yang begitu baik. Saya tidak akan habis-habis menceritakan kebaikannya. Karena kita semua ini jahat. Oh, kalau Roh Kudus tegur Anda, karena Dia itu baik. Kalau Roh Kudus sebut Anda jahat, itu orang jahat yang pura-pura di gereja. Because He is good. He shows you where you're bad. He shows you
Kadang-kadang dia baik, dia menunjukkan di mana kita buruk. You have a good God. Kena corona kita ketakutan. Loh, ke gereja nggak ke gereja, hadirat Tuhan sih di mana-mana, saya ngerti. Saya agak paise sama Tuhan, agak sungkan kalau saya ketakutan. You have a good God. Kenapa nggak percaya Tuhan bisa lindungi kita dari Toyota? Why do you doubt Him? Kenapa ragu? Ya Tuhan tuh baik tapi gak nyata. Ya ampun. Jangan sebut dia baik kalau kau gak percaya dia nyata. Berarti dia fiksi kan? He's good because he's real. Dia baik karena dia nyata. Catat itu. Rekam wajah saya di kamera. Sampaikan ke semua orang pendengar nanti. Kita punya iman, kita punya keberanian, itu dasarnya karena the goodness of God, kebaikan Tuhan. Bukan karena kita hebat, iman kita bulat. I have a good God, I know He's gonna take care of me. Aku punya Allah yang baik, Dia pasti akan jaga aku. Jaga my family. Saya tidak mau ragu. Tahun ini saya buat resolusi, saya mau jadi orang yang tidak meragukan Tuhan lagi. You have a good God. Coba katakan kanan kirinya, sorry saya harus cengeng. Saya orang yang susah untuk nangis sebenarnya, tapi kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan selalu menghancurkan hati saya. Ini pun Roh Kudus yang kerja. Roh Kudus yang kerja, kalau bukan Roh Kudus bekerja di dada saya yang kasar, hati saya yang keras ini, saya tidak begini orangnya. Roh Kudus telah lembutkan hati saya. He's the good spirit of God. Dia adalah roh yang baik, roh Tuhan yang bekerja. Undang Dia untuk bekerja di hatimu dan mengubah hatimu dan melembutkan hatimu. Amin. Amin. Oh, sampai mana? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan pada mereka diberikan 7 sangkakala. Juga ada satu pelajaran berharga ya, kalau Tuhan diam bukan berarti, kalau Tuhan diam bukan berarti Dia selalu setuju. Oke? Kalau Tuhan diam, itu juga bukan berarti kalau Dia tidak berdaya. Oke? Jadi jangan pernah jangan pernah kita itu mendikte Tuhan. Biarkan Dia diam kalau Dia perlu diam. Kadang-kadang kalau kita berdoa, kok rasanya Tuhan diam saja. Jangan paksa Dia bicara. Jangan paksa Dia bertindak. Jangan paksa Dia bertindak. Kalau Dia diam, melekatlah. Anak saya yang paling kecil itu tidak suka yang namanya barongsai gitu, yang bertopeng-topeng gitu. Dia secara alami sangat takut yang gitu-gituan. Bukan takut, nggak suka gitu loh. Suatu hari kita itu makan di sebuah restoran Chinese, terus tiba-tiba ada tarian-tarian topeng dan sebagainya. Saya berkata dalam hati saya, oh no, karena saya kenal family saya, keluarga saya. Anak saya nggak suka ini. Keluar semuanya topengnya muncul, topeng yang lain-lain. Orang lain semuanya senang foto-foto, anak saya tegang. Kan masih kecil ya kan. Dia datang ke saya, pegang tangan saya, dia usir orang itu. Ya kan itu bukan restoranku. Karena mereka merasa papanya itu selalu menjadi pelindung dan itu saya tersanjung sih. Saya bisa aja berdiri dan keluar Wong Fei Hongnya. Ya kan? Tapi nanti semua orang bilang, lah itu pendeta Mawar Sharon kok kebuki orang bertopeng, kan gak lucu. Saya diam aja, saya bilang, tenang nak, tenang. When your dad is quiet, just stay close to him. He will protect you. Tidak perlu Tuhan itu bertindak. Kalau dia diam, Anda belum dapat kepastian, tidak dapat jawaban. It's okay, stay close to him. Diamnya Tuhan itu bisa jadi titik amanmu. Tenanglah. Biarkan Yesus tidur. Kenapa dibangunin sih di perahu itu? Saya mau protes sama Petrus. Let him sleep. Tuhan Yesus itu capek secara fisik manusia loh. Dia itu gak makan aja jarang. Barusan mau istirahat, digempur sama massa. Minta sembuh. Ya, untungnya dulu belum ada selfie. Semua minta menjamah dia. Kasian kan Tuhan. Boro-boro bisa naik perahu, bisa istirahat di bawah, itu pun bukan kapal pesiar.
tapi tenang gitu loh, kena ombak seperti dininak bubukkan. Biarin Tuhan tidur. Kalau Anda nggak mau tenggelam, turun aja ke dok bawah, tidur di sampingnya, tenang saja. Anak Allah nggak akan tenggelam. Kalau Tuhan itu diam, itu kesempatan imanmu tumbuh. Stay close to Him. Jangan paksa mana jawabannya. When God doesn't give you an answer, He is the answer. Kalau Tuhan tidak memberikan kepadamu jawabannya, dialah jawaban yang Anda butuhkan. Saya ngomong sama anak saya, tenang aja. Usir dia, Dad. Usir dia. Dalam hati, mau sih, aku bukan Tuhan. Dan bukan pemilik restoran ini. Tapi saya sudah mikir sih, sampai orang topeng itu datang, saya akan bilang, no, God bless you, go. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, doa berkat biar pergi. Tapi saya ngomongnya nggak mungkin terjadi, sampai dia deketi anak saya, buat dia panik, lari dari ke jalanan. Saya pasti akan pegang orang topeng itu, kita stop, enough, pergi ke meja sebelah, tipsnya lebih besar. Atau gimana lah, nggak tahu lah. Saya sudah siap, nggak mungkin saya akan izinkan apa yang dia takut itu menjamah dia. Tapi kalau saya tidak berbuat sesuatu, kan saya pasti ada alasannya. Kalau saya sebagai manusia, saya bukan pemilik restoran. Dia pegang saya rangkul dia dan berkata, relax Warren, Daddy is here. Saya diam aja, dia ketakutan, saya liatin ke orang tapi oke pergi kok, nggak apa-apa. When God is quiet, put your trust in Him. Taruh rasa percayamu kepadanya. Tuhan lagi diam nih soal corona, dan trust Him dong, jangan panik. Amin. Atau apapun dalam hidupmu, aku nggak tahu. Ya, jadi kalau Tuhan itu diam, have peace, miliki damai sejahteranya Tuhan. Tapi diam juga bisa berarti ada sebuah ekspektasi. Kalau Tuhan itu diam berarti setelah ini ada aksi. Ya kan? Contohnya Tuhan diam nih sebentar lagi sangkakala diberi. Kalau kita berdoa belum ada jawaban, Tuhan diam. Dan wait in faith. Nantikan dalam iman. Kalau Tuhan diam atas sesuatu baru yang Anda proposalkan, belum ada kepastian dari Tuhan, kembali ke pewahyuan sebelumnya. Tunggu di pos terakhir Anda tunggulah di bus stop, di stasiun terakhir sebelum Anda berlabuh ke masalah itu. Tuhan bilang apa terakhir kali? Stay there in faith. Dan katakan pada dirimu sendiri, my God will act. Allahku akan bertindak. Kalau Tuhan itu diam, then an action soon will be in sight. Sebuah tindakan akan berada dalam jangkauan pandangan. Sebentar lagi akan dilakukan. Kembalilah benteng-bentengan ke bentengmu terakhir. Stasiun tadi sebelum berlabuh ke situ memaksa Tuhan berbicara. Ingat Tuhan ngomong apa? Itu aja, tunggu dengan iman di sana. Kalau dapat jodoh belum juga muncul. Siapapun muncul di depan pintumu sama sekali bukan tipemu. Kembalilah kepada firman jomblo, Anda bisa happy sekarang. Dan Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri. Stay there in faith. Belum bisa bisnisnya seperti yang diharapkan, apalagi sekarang dengan pandemi gini semua jadi pelan, epidemi corona. Ternyata bukan cuma ngantem kesehatan, ngantem juga ke toko kita, pabrik atau apa. Dan kembali kepada pewahyuan sebelumnya. Tekuni pekerjaanmu. Orang kan orang. Perhatikan customermu. Tingkatkan servismu. Jujur jadi orang. Stay there in faith. Stay there in faith. Tinggal dalam iman di sana. Dan katakan pada dirimu sendiri. Sebentar lagi Tuhanku akan beraksi. My God will act soon. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan diam dalam hal menghukum aja, berarti sebentar lagi ada sangkakala diberi. Kalau Tuhan diam dalam diri anak-anaknya, sebentar lagi ada jawaban doa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Anda belajar sesuatu? Tuhan itu baik ya. Oh Roh Kudus. Taruh tangan di sini, katakan Roh Kudus bekerjalah di hati saya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus tercinta.
Ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di depan tahta itu. Yang malaikat lain berdiri dekat mezbah, ada bawa pedupaan emas lagi dan ada banyak kemenyan dipersembahkan, yaitu doa orang kudus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Itu jawaban doa. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Katakan banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Katakan banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Di akhir zaman, setiap hari mulai harus banyak doa. Sekalipun hubungan kita langgeng dengan Tuhan, doa itu sarana. Yesus berkali-kali teladankan dia sendiri sebagai anak Allah loh, kurang apa, statusnya aman, dia tetap berdoa di Getsemani. Dia berdoa subuh-subuh pagi-pagi, murid-murid bangun, Yesus tidak di situ. Murid-muridnya kalau sudah selesai pelayanan, murid-muridnya suruh semuanya pergi bertolak ke seberang sana, sebelum Yesus jalan di atas air tentunya, dia sampai semalam-malaman doa di sana. Yesus itu banyak doanya, he was a man of prayer, even though he was the son of God. Sekalipun dia adalah anak Allah, tapi dia banyak berdoa. Kalau Anda mau tingkatkan sesuatu tahun ini, tingkatkan doa. Doa tidak membuat kita lebih rohani, saya ngerti. Doa tidak membuat kita lebih selamat, ya enggak. Ya memang. Tapi doa itu sarana. Tuhan Yesus sendiri adalah manusia doa. Dan Yesus berkali-kali ada banyak perumpamaannya, pengajarannya itu seputar doa. Pray, pray, pray. Hidupmu dan hidupku harus banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Jangan beli kemenyan sungguhan. Yang penting roh doa, bukan kemenyannya. Nanti kita kemenyanan tidak disuruh sama Tuhan malah menyembah berhala. Bau kemenyan juga tidak nyaman, banyak orang tidak suka. Saya sih tidak suka. Bukan soal agama, saya tidak suka bau demikian. Saya nggak bisa bayangkan orang-orang kalau memang khusus taruh yang gitu-gituan, apalagi yang menyembah berhala, taruh di rumahnya seluruh rumah bau kemenyan. Saya nggak suka. Untungnya kemenyan saya tidak ada fragrance, tidak ada baunya. Kemenyan saya di hati. Dalam doa saya, banyak kemenyan ini bukan kemenyan sungguhan. Perbanyak doa. Ke depan ya saya sarankan, kalau kita bergereja di sini contohnya. Kalau ada acara doa, saya senang sekali kemarin ada connecting time, mission night, kita doa. Pokoknya kalau doa ya, udahlah keluarlah dari goa. Kalau sudah masalah soal doa itu saya pernah sekali, kenapa kok Tuhan tidak banyak bekerja di kota tertentu? Karena memang tidak berdoa atau kurang berdoa. Saya pernah pergi ke sebuah kota besar di Amerika Utara. Mereka adakan konferensi itu dulu sekali waktu zaman saya masih sekolah di Kanada. Dan satu hal yang saya pelajari sebagai anak muda baru masuk di sekolah Alkitab, untung saya ikut konferensi itu. Justru yang saya pelajari bukan materi-materi yang dibagi. Yang saya pelajari adalah pengakuan daripada pastornya. Pastornya berkata seperti ini, gereja ini, konferensi sekarang rame. Karena sekarang semua pembicara dan sebagainya. Tapi kalau doa, sepi dia bilang. Yang datang sih banyak. Karena konferensi. Tapi dia bilang doa-doa yang register itu sedikit. Dan juga kalau diadakan acara doa, apalagi kalau pagi yang datang cuma 50 nggak sampai. Padahal gereja itu ribuan orang jemaatnya. Waktu saya lihat gitu saya merasa, oh ini yang saya pelajari. Semua seminar itu totally materi saya lupa semua. Cuma satu itu saya lupa, saya ingat. Dari situ keluar satu filosofi hidup saya. Ya, waktu saya bilang berkat jangan anggap itu materi saja. Berkat itu terutama kedekatan dengan Tuhan dan kuasa. Kuasa hidup orang Kristen. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak doa, tidak ada berkat. Simple hidupku dibangun di atas dasar itu dan pelayananku. Ya, saya ulang lagi. Saya kasih kuis. Banyak doa, banyak. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Puji Tuhan. Simple, tanamkan, camkan di hatimu. Banyak kemenyan harus dipersembahkan dari hidupmu. Tapi saya juga jangan sampai kita jadi orang Farisi yang doanya bertele-tele, dikira dengan panjangnya doanya didengarkan. Makanya Yesus ajarkan doa Bapa kami. Doa itu harus sungguh-sungguh tulus. Karena itu doa nggak boleh sembarangan. Doa itu juga harus diisi firman. Ya,
Saya nggak ajarkan untuk kita merasa kalau kita doa lebih banyak lalu kita bisa ejek teman kita. Aku doanya lebih banyak dari lu. Lu berapa jam? Oh, gua lebih banyak. Lu puasa berapa hari? Itu berarti melecehkan doa karena menyalahgunakan tujuan doa. Doa itu tujuannya bukan untuk sok-sokan, bukan untuk merasa lebih rohani. Doa itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Alhasil daripada doa adalah kita akan punya more power in our Christian life. More power, more faith. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali berdoa. Lalu Tuhan tambahkan dengan berpuasa. Jadi memang ada roh-roh jahat dalam kehidupan kita yang tidak akan takluk, atau roh-roh jahat di sekeliling kita tidak akan takluk kecuali hanya takluk oleh di depan manusia doa. Only before men and women of prayer some demons submit and are defeated. Ada roh-roh jahat tertentu, dominasi kuasa kegelapan yang hanya takluk kepada orang-orang yang berdoa. Makanya itu belum ada terobosan dalam keluarga beberapa orang. Karena tidak ada yang sungguh-sungguh mau berdoa di sana. Karena itu belum ada terobosan. Saya tidak berkata kurang doa. Hati-hati juga ya. Filosofi ini adalah untuk Anda simpan sendiri, bukan untuk menghakimi. Nanti kalau ada orang datang, kenapa aku kok sakit-sakitan ya? Kurang doa, kurang sehat. Ngawur ya. Jangan pakai untuk menghakimi. Kata Pastor Philip, jangan pakai nama saya. Pakai untuk diri sendiri, untuk memicu kita. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, tidak doa. Amin, puji Tuhan. Banyak kemenyan dipersembahkan. Setiap orang Kristen harus menjadi orang yang berdoa. Dalam nama Yesus tentunya, jangan sembarang doa. Ada beberapa orang kira doa itu dengan mantra diulang-ulang. Saya pernah sekali lihat satu orang ngusir setan, itu lucu sekali. Dia kira dengan mengutip doa Bapa kami, setannya akan keluar. Ini beneran. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Wah, di depan saya liatin dulu aja sampai orang itu puas. Karena itu bukan di teritori saya. Itu seorang hamba Tuhan muda. Terus saya bilang, boleh saya saran? Doa bukan mantra. Anda kalau berdoa Bapa kami beneran, saya tarik dia. Kalau mau doa Bapa kami beneran, doalah karena engkau mengenal Bapa dan mengenal firman-Nya. Kok enggak keluar ya? Kamu utip lagi sekali lagi doa Bapa kami, setannya mungkin akan ngikuti. Baca sama-sama kamu. Loh, setan bisa utip firman loh. Waktu nyoba Yesus bilang apa? Bukankah ada tertulis? Malaikat akan diutusnya kepadamu untuk menatang kakimu supaya jangan terantuk batu. Setan bisa loh. Jangan kira setan tuh takut dengan orang yang dekat sama Tuhan. Bukan takut dengan orang yang bisa ngutip Tuhan. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan keluar, tujuan Askewa digagai sama setan. Ngeri enggak? Mereka tuh sudah benar loh, pakai nama Yesus, kasih copyrightnya lagi. Paulus punya cara, dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, setannya berkata, haha, lu siapa? Dihajar sama orang yang kesurupan. Ya, saya ngomong sama dia, bukan begitu. Saya bilang, sorry ya, saya ini cuman, pokoknya intinya, saya bilang, saya tunjukkan ya. Bukan untuk merasa hebat. Saya merasa kasihan, bukan tunjukkan. Saya merasa kasihan orang itu, Anda ajak dialog seperti itu. Ini orang kesakitan loh, kesurupan itu kesakitan. Saya datang ke orang itu dan berkata, hei setan, dalam nama Yesus keluar. Udah, satu kata. Seluruh roh jahat di dalam tubuh orang itu keluar. Dan orang itu dipenuhi Roh Kudus. Bukan karena hebat. Doa bukan mantra. Doa itu sebuah kehidupan. Bukan cuma kehidupan, yang penting kehidupannya doa tapi gak pernah berdoa. Doa itu dimulai dengan kehidupan, kehausan, dan ketika kita berdoa, tidak jadikan doa itu magic. Tapi doa itu sarana untuk kita mendekat pada Tuhan. Doa itu juga untuk meminta banyak kemenyan dipersembahkan. Asap kemenyan itu lalu dikembalikan dengan doa orang kudus, dicampur lalu dilemparkan bumi. Terjadi gempa bumi. You know, saya kasih satu kata-kata seperti ini. The spirit of grace is the spirit of adoption and supplication. Setiap orang Kristen harus
bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Setiap orang Kristen harus. Karena itu tidak puas kita harus hanya jadi jemaat. Gereja harus menantang jemaatnya. Setiap gereja, bukan cuma Mawar Sharon, apalagi Mawar Sharon sekarang saya ajarkan ini. Semoga apa yang sekarang saya ajarkan menjadi inspirasi buat gereja lain juga. Gereja, gembala harus mengajarkan dan menantang seluruh jemaatnya untuk bisa berdoa kepada nama Yesus, kepada Tuhan Yesus. Because the spirit of grace, roh kasih karunia yang Tuhan berikan ketika seseorang terima Tuhan, is the spirit of adoption. Adalah roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, membuat kita mentas dari ketakutan yang juga roh. Yang adalah roh juga, roh ketakutan itu, yang bisa karena Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa, ya Aba, ya Bapa. The spirit of grace is the spirit of adoption. Jadi roh kasih karunia yang kita terima waktu kita terima Tuhan itu adalah roh adopsi yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Tapi juga the spirit of supplication atau juga adalah roh doa. Waktu detik gimana kita terima Tuhan itu terbuka jalur doa kepada Tuhan yang langsung tanpa manusia. Ada doa bersama-sama 2-3 orang berkumpul atau 2-3 orang berkumpul bersama-sama Tuhan di situ minta apa saja akan dikabulkan, itu saling menguatkan, ada tambahannya. Waktu kita sama-sama berdoa sebagai gereja umat Tuhan gini, gerejamu berdiri menyembahmu, doakan mengatasi langit, biar apimu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasamu. Gerejamu berdiri menyembahmu, doakan mengatasi langit, biar apimu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasamu. Tapi ada waktunya, ada perkumpulan besar di mana doa korporat diberikan. Biasanya untuk urusan-urusan yang kingdom versus kingdom. Kerajaan lawan kerajaan. Ada filmnya tapi itu bukan tentang kerajaan Tuhan. The Clash of Kingdoms. Dan tidak bisa Anda cuma doa sendirian. Biasanya doa untuk negeri. Doa untuk kebangunan rohani. Di situ Tuhan akan siapkan satu umat yang terbakar dengan api. Dan ketika kita bersama-sama berdoa, di Kisah Rasul juga gempa bumi. Ketika mereka berkata, Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikan hamba-hambamu keberanian, ulurkan tanganmu untuk meneguhkan nama hambamu yang kudus Yesus Kristus. Adakan mujizat, sembuhkan orang, dan tempat mereka berdoa goncang untuk kedua kali. Pentakosta yang kedua hari itu. Dan dengan berani mereka memberitakan Injil, mereka semua berapi-api. Ada tempatnya doa dalam kelompok besar. Tapi minimal UMR-nya setiap anak-anak Tuhan ini, you have to know how to pray. You must have a prayer life. Masing-masing harus punya kehidupan doa. Belum punya Alkitab? Jangan cuma download app. Beli Alkitab. Di luar sana juga ada dijual di Pustaka Raja Wali. Saya bukan jualan. Beli bukunya. Buka supaya Anda komitmen, bukan HP-an. Miliki waktu yang set, yang khusus, apalagi untuk bayi rohani. Jam berapa Anda free untuk doa? Kasih waktu yang bisa. Tapi yang penting itu rutin, kayak olahraga. Kalau tidak pernah, akan selalu bolong-bolongnya. Jam berapa ke jam berapa saya treadmill. Doa itu melatih, bukan raga. Dia melatih roh kita. Jam berapa Anda mau saat teduh, komitmen di situ. Kalau tidak percaya, tanya Cinderella jam berapa harus pulang ke rumah. Lebih baik punya kehidupan fix if you don't have a prayer life. Kalau Anda tidak punya kehidupan doa, in the end you may not have a Christian life. Because all Christians must be praying children of God. Karena setiap orang Kristen harus menjadi anak-anak Tuhan yang berdoa. Karena the spirit of grace is the spirit of supplication. Karena roh kasih karunia adalah roh doa. Jadi tidak usah berkata gini, saya perlu urapan khusus tidak ya Pastor Philip, ditumpangi tangan, kasih minyak atau apa supaya saya bisa berdoa. Enggak. Anda punya Yesus, terima Yesus, Roh Kudus sudah Anda terima waktu lahir, yang melahirkan baru Anda sudah bisa berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo bangun. Siapa nih? Coba saya tutup mata deh. Mengaku ya, siapa di sini yang saat teduhnya bolong-bolong? Nggak apa-apa, diangkat dengan bangga. 1, 2, 3 diangkat.
Oh iya, terus diangkat, jangan diturun. Diangkat, 1, 2, 3, diangkat. Ih, banyak sekali. Gak apa-apa, we love you, mulai hari ini berubah ya. Kasih applause untuk mereka, kasih semangat ya. Amin. Ya. Siapa yang saat teduhnya gak bolong-bolong, angkat dengan bangga juga. 1, 2, 3, diangkat. Saya juga loh. Iya. Oh, bagus sekali, terima kasih udah mengaku. Tapi tetap rendah hati ya, kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Ada banyak kemenyan untuk dipersembahkan ya. Oke, jadi kita sekarang mengerti kehidupan doa. Saya beranjak dari wahyu akhir zamannya ke kehidupan sehari-hari doa Anda. Mari kita kembali kepada kejadian dunia. Oke, kita lihat sekarang ayat yang ke-8, ke-6. Dunia akan masuk ke dalam masa-masa yang sulit sekali. Ya, keempat sangkakala yang pertama sudah mulai diberikan. Diberikan 7 sangkakala, kita mulai bahas 4 dulu. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ini sudah di masa 3,5 tahun terakhir pemerintahan Antikristus sebelum Harmagedon. Yesus datang kembali kedua kali menginjakkan kaki di dunia bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniupkan sangkakala. Kalau memang mau hukum ya hukum sajalah Tuhan. Kenapa pakai tiupan sangkakala semua seolah-olah mereka akan bertobat karenanya? Tuhan itu enggak, Tuhan itu adil. Bapak ibu saudara ketahuilah, God always warns before he judges. Tuhan itu selalu memperingatkan dulu sebelum dia menghukum. Karena itu kalau sampai hari ini kita kena hukuman dan terkejut, itu salah sendiri, bukan karena Tuhan tidak memperingati. Manusia itu lamban percaya biasanya kebenaran. Tapi hoax cepat sekali di forward. Tapi kebenaran tuh kok gak nyantol-nyantol ya. Saya tuh kadang-kadang heran loh. Manusia itu punya 2 telinga itu dua-dua tuh mbok 1 dikasih untuk kebenaran. Coba kalau pengumuman ya. Kita baca gitu ya. Ini gak nyindir sih, tapi kadang-kadang saya juga bisa begitu. Terus nanti kita tanya lagi, kapan-kapan itu? Pertemuannya misi tadi kapan? Padahal sudah ditayangkan di sini. Greeter bahkan sudah berkata welcome home. Sudah ngomong nanti begini, begitu, masih lupa nanti. Gimana? Loh, kemarin diumumkan, iya gak memperhatikan. Tapi satu hoax, satu aja, kita langsung keluar-keluar, tahu gak ya? What's wrong dengan telinga kita? Ada apa yang salah dengan telinga kita? Bapak ibu saudara, kalau sampai Anda terkejut mengalami hukuman tertentu, kalau kita terkejut mengalami sesuatu yang Tuhan sudah peringatkan, yang salah adalah kita. Karena Tuhan sebelum menghukum selalu tiup sangkakala. Karena saya pikir, terus terang saya ngomong, ngapain tuh tiup sangkakala segala? Hukum ya hukumlah. Kayak mau ambil foto aja, 1, 2, 3. Tuhan, He always warns before He judges. So if you're caught by surprise, it's your fault. Loh kok begini? Kenapa? Tiba-tiba. Kok gak ada beritahu aku kalau adultery, perzinahan bisa menghancurkan semua rumah tangga aku. Berapa kali di gereja aja contohnya kita diperingatkan. Jangan main-main dengan dosa. Kenapa sekarang lihat semuanya hancur berantakan? Kenapa keuanganku? Saya seingat saya. Dari zaman-zaman di Cempaka. Yang ikut dari zaman itu kan tahu. Saya selalu ajarkan jemaat, hai jemaat, behold. Bahasa kerennya, ya kan. Lihatlah. Kayak bahasa Alkitab. Zaman ini gak ada yang namanya minjemin uang, itu gak ada. Saya rasa saya udah ngomong ini berkali-kali sih. Mungkin ada yang memperhatikan. Nggak ada. Kalau sampai ada orang pinjam uang dengan Anda, minta 10 juta. Kalau Anda memang berlebihan harta, Anda mau pinjamin dia, sekalipun sanak saudara, jangan harap kembali deh. Zaman ini nggak ada. Nggak seperti zaman dulu, zamannya papa mama kita. Kalau dulu orang pinjam uang itu dia nggak bisa tidur. Dia selalu telepon, sorry ya kok, aku kan kembalikan bulan depan, pasti dia yang panik. Tapi sekarang itu, kalau orang yang pinjam uang itu yang tenang. Yang minjemin itu loh yang panik, kapan kembalinya?
Kadang-kadang malah kalau kita telepon ketiga kali, kita kena marah. Telepon aja terus, gak percaya ya? Loh, kita gak tahu gimana menjawab. We're caught by surprise. Kita tertangkap basah, terkejut. Bahkan, saya bilang gak percaya, saya takut singgung dia. Padahal dia udah marah. Bayangin, yang salah yang marah. Saya bilang berkali-kali kan pada waktu saya khotbah, bolak-balik saya bilang, gak ada namanya pinjemin orang. Anda kalau punya kelebihan harta, kasih 10 juta, jangan bilang dikasih supaya orang itu tanggung jawab. Tapi Anda yang harus siap-siap di belakang, kalau gak kembali gak apa-apa. Kalau gak siap, gak kembali 10 juta, kasih dia semampunya. 5 juta, 2 juta. Atau kalau Anda gak rela, lebih baik tolak di depan daripada makan hati di belakang. Sorry, saya gak punya. Atau sorry saya punya tapi saya tidak bisa pinjamkan ke Anda. Mendingan. Nggak ada. Itu pun loh ya, saya masih langganan didatangin jemaat. Pastor Philip doakan saya. Doakan kenapa? Karena saya minjemi orang nggak kembali. Lah saya ngomong ini mau sampai gimana? Saya mau ngomong itu sampai menyusut gitu. Oh, karena kalau seperti itu saya doakan. Gembala yang baik harus mendoakan. Tapi diam-diam saya ngomong bicara sama Tuhan secara privately. Saya bilang, Tuhan buka telinganya. Sebab saya tahu orang-orang ini sudah ada lama dengan kita. Di mana mereka waktu saya ajarkan ini? I think ya, sangkakala Tuhan jangan diabaikan ya. Sangkakala bisa jadi istrimu memperingatkanmu. Hei Pilatus, jangan apa-apain orang itu. Aku menderita dalam mimpi, aku tahu dia ini orang benar. Aku menderita dalam mimpi karena dia semalam. Jangan terus, jatuh bisnismu. Saya tidak berkata cuma yang negatif, tidak selalu juga pasangan kita benar. Kalau kita memperingatkan sesuatu, kadang-kadang ada orang-orang yang tidak punya nyali aja. Ternyata Anda berani, ada orang yang terlalu main aman. Jadi Anda juga harus bisa menimbang-nimbang, membedakan mana nasihat yang baik, mana yang kurang. Tapi kadang-kadang ya, sangkakala Tuhan itu begitu jelas. Peneguhan demi peneguhan. Khotbah juga sudah katakan, firman berkali-kali, tapi kita terjang. Please, kalau sampai kita ketatap, karena Tuhan punya rancangan bukan kecelakaan, tapi kalau sampai kita ketemu kecelakaan, dan padahal kita sudah diperingatkan, bukan salah Tuhan. Sangkakala sudah berbunyi, cuman kita nggak dengar, karena kita lagi HP-an. Bapak Ibu Saudara, God always, ingat ini prinsip tentang Tuhan, ini karakter Kristus. He always judges, baik itu sehari-hari untuk kita, hari ini, aplikasi, atau untuk kejadian nanti sungguhan waktu zaman antikristus di akhir zaman. He always warns before he judges. Tuhan selalu memperingatkan sebelum dia menghukum. Ya, sebab Injil itu selalu kabar baik. Tidak pernah mendatangkan kabar buruk untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di Wahyu selalu dikatakan waktu Tuhan menulis Wahyu ini untuk gereja-gereja, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Dia khusus bicara tentang kuping kita. Siapa bertelinga, dengarkan. Siapa bertelinga, dengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada jemaat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kalau kita seksama aja, gini loh, ke gereja itu nggak usah super besar imannya. Kita datang aja persiapan hati, karena itu cuma jangan datangnya asal-asalan atau cepet-cepetan, cepet-cepet datang, cepet-cepet pulang. Nggak susah sih, kita 5 menit sebelumnya tenangkan hati, supaya hati ini tenang. Kalau hati itu tenang, dengarnya lebih jelas, lebih jernih. Pulang juga, diam dulu, resapi sebelum Anda pergi. Ya kan? Ada baiknya kita datang itu untuk mendengar ke rumah Tuhan. Meskipun kita memuji Tuhan segalanya, datang itu bukan untuk beropini, datang itu pertama-tama adalah untuk mendengarkan. Baru setelah itu Tuhan pasti kasih kesempatan yang indah untuk sumbangsi. Tapi to listen is very important. Di pengkhotbah dikatakan when you come approaching God into his house. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, datanglah untuk mendengar. Bayangin kalau sekarang saya satu-satu rentet aja, satu-satu saya filingkan. Saya clipping aja. Tuhan ngomong apa saja selama 3 tahun ini. Lewat mimbar aja, your life will prosper. Your life will prosper. 3 tahun ini aja. Satu-satu di clipping Tuhan ngomong apa. Itu aja hidupmu akan makmur. Come to church to listen to God. Datang ke gereja untuk mendengarkan Tuhan. Come to church to hear the Holy Spirit.
datang ke gereja untuk mendengarkan Roh Kudus, hidupmu akan berubah. Amin. Tidak perlu iman super besar. Iman itu cuma dengan mendengar. Roma 10 ayat 17. Kalau kita dengar aja, lakukan, simple saja, your life will prosper. Hidupmu akan berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, sekarang saya jelaskan niup sangkakala apa saja sekilas. Yang ini kejadian-kejadian. Kalau tidak perlu saya jelaskan karena belum kejadian. Sama dengan kalau kita suruh jelaskan tentang corona atau apa berapa 10 tahun yang lalu. Untuk menjelaskan fenomena tertentu, coba jelaskan tsunami. Pada zaman tsunami belum terjadi. Coba, aduh susah. Susah untuk apa ya? Susah untuk kita gambarkan, susah untuk masuk. Susah untuk masuk gitu loh. Contoh apa ya? Coba jelaskan sesuatu yang belum terjadi di dunia, fenomena-fenomena terakhir ini. Apa? Coba. Kalau kita ceritakan, apa ya contohnya ya? Saya kok nggak kehabisan akal sekarang. Sesuatu yang kalau dulu diceritakan nggak akan pernah percaya. Pada setelah terjadi di dunia. Apa gitu contohnya? Hah? Naik pesawat itu yang 911. Enggak tahu lah, apalah, pasti ada. Nah, ini sekilas seperti itu. Alright, kita baca ya. Enggak akan masuk akal, catat saja. Tapi kita yang diangkat tidak akan melihat. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya ayat 7 dan terjadilah hujan es dan api. Hujan es dan api itu fenomena alam yang tidak pernah terjadi. But it will happen, the Bible says so. Hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, kadang-kadang saya mikir rumput-rumputan hijau ini sedikit bercanda ya. Saya kok nggak keberatan ya karena saya nggak suka vegetable, nggak suka sayur. Tapi kalau rumput nggak ada, sapi pun nggak ada, bye-bye Wagyu. Yang pertama, dari 4 materai, 4 sangkakala pertama ini, di dunia akan mengalami musibah alami yang supra alami. Akan ada hujan es dan api bercampur darah. Itu tidak tahu gimana fenomenanya, itu bahasa primitifnya Yohanes untuk menjelaskan sesuatu fenomena alam yang dahsyat. Ayat 8, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Akan terjadi poisoning of the ocean pada saat itu. Ya, sepertiga dari laut itu berarti sumber air dunia. Gunung berapi ke laut, gimana terjadinya? I don't know. Tapi laut akan toksik pada saat itu. Jadi kalau sampai musibah itu kena ke air minum kita atau water, celaka. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. 3,5 tahun terakhir itu bumi akan penuh dengan malapetaka. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Yang semacam meteor, mungkin penipisnya global pelindung daripada alam semesta. Selaputnya dan sebagainya, lalu mulai ada yang namanya batu-batu angkasa, ada yang jatuh, namun nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ada meteor radiasi yang jatuh dari langit, saya tidak ngerti itu gimana, I don't know, tidak masuk akal, tapi kalau firman Tuhan berkata, ya ampun itu akan terjadi saudara, tapi puji Tuhan kita tidak akan ada di sini. Kalau Anda ketinggalan, tolong ceritakan nanti, ya apa caranya? Kalau ketinggalan ya sudah, jangan sampai ya. Makanya itu dengarkan apa yang Roh Kudus katakan, Roh Kudus mencintai Anda. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang dan hari tidak terang, demikian juga malam hari. Akan ada masalah dengan sepertiga planet-planet di galaksi pada masa 3,5 tahun terakhir, masa antikristus. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Kok ada burung nasar seperti burung Raja Wali? Ada fenomena lain, ada pengalaman terjadi secara supra-alamiah di absennya gereja. Mungkinkah seperti keledai Bileam? Karena saking tidak ada orang Kristen anak Tuhan lagi yang sungguh-sungguh, semua yang murtad-murtad yang ditinggal. Maka Tuhan pakai hewan, sekali ini dicatat dalam nubuatan. Seekor burung nasar terbang dan berkata, wow, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketika malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saya nggak ngerti, ini tidak masuk akal semuanya, simpan aja di hati.
When God says so, it will happen so. Itu akan terjadi. Dan di sini ada burung nasar yang berbicara, dia bahkan tidak berkhotbah. Dia cuma pada saat itu berita Injil yang bisa didengar oleh dunia. Di masa akhir pemerintahan antikristus, ketika absennya gereja-gereja, hanyalah berita celaka. The gospel no longer becomes the good news. It becomes the bad news to the population of the world. Injil bukan lagi menjadi kabar baik, tapi menjadi kabar buruk bagi semua yang mendengarkan. Puji Tuhan untuk pengkhotbah. Saya tidak ngomong ini karena saya adalah seorang pengkhotbah. Puji Tuhan untuk penginjil. Puji Tuhan untuk orang yang beritakan firman, yang berikan makan. Justru kalau diberi makan, kita tidak boleh malas, kita tidak boleh malas menggigit, mencerna. Kita justru harus menggali lebih dalam untuk kehidupan kita. Puji Tuhan untuk gembala yang memberi makan. Puji Tuhan untuk ketua CG, kelompok kecil yang sharing meskipun ala kadarnya lebih baik dari burung nasar. Karena berita yang dibawa tetap pengajaran pada saat itu. No more teaching. Yang ada hanyalah announcement, pengumuman. Celaka lu orang. Waktunya tiba. Dan itu pun yang nyampaikan burung nasar. Hewan, malaikat, aku tidak tahu. Yang pasti pengkhotbah yang benar sudah tidak ada satupun ditemukan di muka bumi. Hingga nanti datangnya 2 nabi orang Yahudi. Di kebaktian-kebaktian berikutnya saya akan jelaskan siapa 2 nabi itu. Berbahagialah hari ini kalau kita bisa datang dan merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah hari ini kita punya Bible di tangan. Hargai, cintai, hidup maksimal setiap hari. Galilah firman selama masih ada waktu. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Yesus. Mari.